Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kita Pukis Podcast. Nah itu gue juga pernah dengar kata dari ulama, gue pernah catat di buku gue. mesti harus itu apa tadi namanya? Ditanya sama ibunya, kok kamu mandi lama banget sih? Terus dijawab sama dia, kan 200 gayung. Jadi bener-bener 1, 2, 3. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hadas, najis, dan juga toharoh. Nah, yang pertama ada hadas nih. Oh, hadas. Gue tahu tuh hadas. Apaan tuh? Nah, jadi hadas itu adalah suatu keadaan di mana kita itu nggak suci dan kita itu tidak diperbolehkan untuk beribadah. Kalau kita paksain untuk beribadah, maka ibadahnya itu tidak akan sah dan kita akan mendapat dosa. Bisa. Parah juga ya akibatnya. Terus Dan hadas itu juga dibagi menjadi 2 loh. gue tau. Pasti hadas ini dah hadas juga kan? Lu tuh ini. Ini kenapa menyedihkan banget? Terus jadi yang benar apa ya? Yang benar itu ada hadas besar dan hadas kecil. Oh, contoh-contohnya? Kalau contoh-contohnya itu adalah dari hadas kecil itu, contohnya air kencing bayi yang berusia di bawah 3 bulan. Kayak balita gitu ya? Iya, yang masih menyusui. Masih menyusui sama ibunya. Iya. Nah, kalau yang di atas kalau hadas besar itu contohnya kayak untuk laki-laki dewasa, balik atau mimpi besar, dan ya kalau perempuannya itu adalah menstruasi. Ada juga yang hadas besar itu terkena air liur anjing sih. Air liur anjing. Bukannya air liur anjing termasuk najis? Hah? Najis apaan sih emangnya? Lu tuh najis. Lu najis. Najis. Wait a minute. Kenapa gua terus? Ya. Enggak guys, najis itu tuh gue pernah nyatat di buku gue. Nah, najis itu secara bahasa artinya sesuatu yang kotor. Oh. Nah, kalau menurut istilah, najis merupakan suatu hal yang dapat membuat wudhu dan sholat tidak sah. Sama kayak hadas, cuma najis itu ada 3 macam. Ada najis ringan, najis sedang, sama najis berat. Nah, kalau yang tadi air liur anjing itu maksudnya ke najis berat. Nah, kalau najis ringan tuh apa? Najis ringan contohnya tuh kayak contohnya kayak tadi sama kayak hadas, termasuk juga kayak air pipis bayi yang masih menyusu sama ibunya yang masih 3 bulan gitu. Kalau najis sedang? Nah, najis sedang tuh kayak menstruasi sama balik gitu juga sama. Oke. Terus cara membersihkan najisnya itu gimana sih? Cara membersihkannya tuh dengan cara toharoh. Gue tahu tuh ngomong-ngomong soal toharoh. Toharoh itu ya yang sepemahaman gue nih ya. Toharoh tuh sebuah cara untuk bersuci dari najis dan juga hadas. Jadi nih, misalkan nih kalian nih kalau misalkan habis terkena hadas atau habis terkena najis, nah kalian tuh bisa mensucikan diri. Nah, cara mensucikan diri itu dengan nama toharoh. Nah, toharoh ini bisa dibersihkan dengan 7 air mensucikan. Mau tau nggak apa? Apa aja? Nih, setahu gua itu ada air mata air sumur, terus air hujan, air embun, air salju, air es, terus juga air gunung. Nah, iya. Terus Kalau air teh bisa gak? Air teh bisa nggak? yang menurut lu aja. Oh ya guys, nih apa ya, kalau air mensucikan itu ciri-cirinya itu tidak ada rasa, tidak ada baunya, jadi pure benar air gitu. Oh. Minum juga boleh gitu. Iya, yang penting pokoknya nggak ada bau, nggak ada rasanya, dia kayak manis gitu. Kayak ya kali aja lu wudhu pakai kopi. Iya sih. Iya. Nah guys, tentang tohara ini kalian ada kayak cerita-cerita gitu nggak? Oh, kalau gue ada sih. Apa tuh? Jadi tuh ceritanya gue tuh kan punya sepupu kan, saudara laki-laki, dan saudara gue itu kan baru balik. Jadi dia mimpi besar gitu. Nah, pas di mimpi itu tuh dia kayak
Dia kan disuruh mandi besar sama orang tuanya. Terus dia searching lah di Google, searching niatnya, tata caranya. Dan di Google itu tulisannya dia mandi besar itu dilakukan dengan cara air mengalir sebanyak apa ya? Diibaratkan sebanyak 200 gayung. 200 gayung. Iya. 200 gayung ya. Dia lama kan di kamar mandi. Nah, ibu setelah keluar kamar mandi, ibunya dia nanya tuh, kamu kenapa lama banget di kamar mandi? Terus dia jawab, iya soalnya aku mandinya tuh 200 gayung, bener-bener 1, 2, 3, sampai 200 gayung. Bener aja, sumpah. Kenapa harus? Tapi itu serius, beneran. Ya beneran. Astaga. Kalau lu sendiri guys, ada nggak cerita tentang Farah? Gue sih adanya cerita tentang najis ya. Soalnya waktu gue kelas 5, itu tuh waktu gue lagi jalan-jalan sama teman-teman gue buat olahraga. Gue tuh ngelewatin ada orang kayak bawa anjingnya gitu loh, lucu banget. Terus orangnya tuh juga baik, nawarin kita buat, ayo dek, mau megang anjingnya nggak gitu kan. Terus gue kayak, karena gue cuma yang berani, jadinya gue yang megang gitu kan. Gue ngasih makan dia, kasih snacknya. Gue tuh juga megangin tangannya dia. Megangin tangan anjingnya maksudnya. Nah terus habis itu pas pulangnya gue cerita dong sama mama gue kayak, ma tadi aku habis megang anjing loh gitu kan. Nah iya dengan bangganya. Terus akhirnya mama gue bilang, kamu sekarang cepetan cari tanah, cuci tangan kamu pakai tanah 1 kali, abis itu bilas pakai air 7 kali. Dan akhirnya gue lakuin itu karena itu juga termasuk taharah kan, karena udah megang najis besar. Iya benar. Nah guys, salah satu contoh taharah selain tadi untuk menghilangkan najis dari anjing juga ada mandi wajib dan juga berwudu. Itu juga termasuk dari taharah. Jadi kalau kalian mau beribadah kayak sholat, terus puasa sama baca Quran gitu, itu kita yang lagi habis terkena najis dan hadas wajib kudu mesti harus itu apa tadi namanya? Taharah. Iya, kenapa saya nanya lagi. Nah, gue pribadi punya kayak masih kayak bingung gitu nih. Kayak kan kita sharing jadi kayak gue masih bingung nih kadang kalau gue kan suka ragu gitu ya kalau abis haid gitu kan, kayak ada ragu nih gue udah mandi gitu kan, tapi kayak ragu kayak nih gue udah bersih atau belum, kayak gue udah bisa sholat apa belum, tapi gue tuh ragu-ragu. Nah menurut kalian tuh kayak gimana tuh gitu, lu ada yang tahu nggak? Kalau menurut gue sih dicek dulu ya, itu kan ada entah itu darah haid atau darah istihadah atau cuma keputihan. Kalau itu tuh harus benar-benar dicek deh. Harus benar-benar bersih gitu. Iya. Berarti kalau misalkan kita masih ragu-ragu kayak belum sah gitu. Belum sah sih menurut gue, karena kan dari dulu juga masih ragu-ragu kan. Iya. Jadi itu lo harus nunggu sampai benar-benar bersih, habis itu baru taharah lagi. Jadi lebih baik diulang daripada enggak tapi ibadah kita sia-sia gitu. Iya benar. Nah, Alkes gue kayak pernah denger nih dari Ibnu Lama, katanya tujuan terakhir dari bab taharah adalah justru membersihkan hati dari riya, kesyirikan, sehingga tidak ada keinginan untuk pamer dan tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah, dan emang benar-benar dia beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas gitu loh. Nah yang gue tahu sih itu aja sih tentang taharah. Gue juga, lu dari Ibnu Lama juga kan? Iya. Nah itu gue juga pernah dengar katanya Ibnu Lama, gue pernah catat di buku gue nih. Katanya biar bajunya sederhana, biar badannya kurus, biar dia lagi sakit, biar dia lagi miskin, tapi kalau dia khusyuk sholat, itu intinya. Tapi kalau biar bajunya bagus, orangnya ganteng, cantik, tapi kalau nggak khusyuk ya percuma. Itu kesimpulannya. Gitu katanya. Iya. Oke. Dan buat teman-teman yang lain ada juga nggak pengalaman tentang hadas, najis atau toharoh? Iya, itu kalian bisa banget ceritain ke kita semua atau ke teman-teman yang lain. Siapa tahu menarik buat diceritain. Iya. Oke guys, kayaknya sampai sini aja ya kayak obrolan dari kita tentang najis, hadas, dan toharoh. Jadi kesimpulannya intinya adalah
najis sama hadas itu wajib kudu mesti harus dibersihkan dengan cara toharoh gitu, agar ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu guys. Intinya itu, karena kita juga dari tadi juga sebenarnya kepala kita udah mau pecah gitu kan. Dan makasih juga ya udah mau dengerin penjelasan dari kita. Maaf ya kalau agak belibet, dan kita juga minta maaf karena ini adalah podcast pertama kita di dunia. ya. Jadi kalau ada saran dan kritik tolong sampaikan aja ya guys. Iya guys, karena Komen di bawah ini. kita juga masih banyak salahnya mungkin. Iya. Ya pasti banyak banget karena kita baru pemula. Iya, Oke. kita masih pertama kali hidup di dunia. Iya. Ya, nanti kita terakhir Oke. kembali. Jadi sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.